Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na billahi ta'ala. Buka halaman 10. Ar-raddu 'alal wahabiyah. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan menjelaskan bantahan-bantahan terhadap golongan Wahabiyah. Siapakah golongan Wahabiyah itu? Pernah dengar siapa golongan Wahabiyah? Atau yang menamakan dirinya di zaman atau di masa kini dengan sebutan Salafi. Padahal mereka tujuan dari menamakan dirinya dengan sebutan ini adalah untuk mengkelabui orang awam bahwa mereka sejalan dengan ulama salaf. Tapi meskipun pada hakikatnya mereka bukan salaf dari segi zaman dan juga bukan salaf dari segi salaf dari segi zaman adalah mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah. Itu disebut dengan generasi salaf. Mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah dinamakan dengan generasi salaf. Adapun generasi yang datang setelah itu dinamakan dengan generasi khalaf. Jadi apa tujuan orang Wahabiyah menamakan diri mereka dengan sebutan Salafi? Latah mengikuti sebagian orang menamakan golongan Wahabiyah dengan sebutan Salafi. Sebut golongan Wahabi. Karena itu para ulama yang menamakan golongan Wahabiyah atau sebutan untuk mereka dengan Wahabiyah itu para ulama kita yang menamakan. Lantas kenapa orang-orang Wahabi sekarang kagak mau disebut dengan sebutan Wahabiyah? Karena sejarah kelam mereka, sejarah berdarah mereka itu sudah terbongkar. Siapa pendirinya? Penggagasnya adalah seorang yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahab. Seorang Muhammad ibn Abdul Wahab ini adalah orang yang memiliki ambisi, ingin berkuasa. Itu diperhatikan. Jadi Muhammad ibn Abdul Wahab itu orang yang seperti demikian. Kemudian ada orang mata-mata Inggris disebutnya dengan hamper namanya. Jasus atau apa bahasa kitanya? Spy, spy teh? Mata-mata Inggris namanya hamper. Itu menemukan Muhammad ibn Abdul Wahab yang penuh dengan ambisi ingin menguasai, hingga akhirnya disokong dana, disokong persenjataan. Itu Muhammad bin Abdul Wahab. Hingga akhirnya kerusakan yang terjadi di awal mula muncul golongan ini itu mereka membunuh orang-orang
sampai darah itu mengalir seperti sungai. Itu cerita. Bahkan ayahnya sendiri itu memiliki firasat. Ayahnya sendiri itu akan memiliki firasat bahwa akan muncul dari anaknya ini kesesatan-kesesatan. Dan firasat tersebut benar. Dalam kitab ada yang dinamakan dengan As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Jadi ini karangan seorang ulama mazhab Hambali. Di dalam kitab tersebut beliau menukil atau menyebutkan ratusan ulama dari kalangan mazhab Hambali. Ratusan ulama dari kalangan mazhab Hambali tidak disebutkan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi yang disebutkan siapa? Ayahnya itu, Abdul Wahab. Disebutkan di dalam biografi ayahnya itu bagaimana ayahnya sangat marah terhadap anaknya ini. Karena tidak mau ngaji, karena tidak mau belajar seperti moyang-moyangnya. Hingga akhirnya tadi diceritakan memiliki firasat akan menyesatkan banyak orang. Dan benar kejadian atau firasat tersebut. Bahkan lebih dari itu, kakak kandungnya Syekh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu punya 2 karangan khusus di dalam membantah saudaranya ini. 2 karangan, 2 risalah, 2 kitab yang isinya membantah pemikiran-pemikiran saudaranya ini. Kitab yang pertama dinamakan dengan Al-Faslul Khitab. Al-Faslul Khitab fi raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Jelas bantahan terhadap Muhammad ibn Abdul Wahab. Yang kedua kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi ala al-Wahabiyah. As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi ala al-Wahabiyah. Ini 2 kitab bantahan terhadap Muhammad ibn Abdul Wahab dari saudaranya sendiri. Syekh Sulaiman, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Nah itu sejarah singkat tentang Wahabiyah dan pendirinya. Dan akan kita bahas tentang kesesatan-kesesatan mereka dan bagaimana cara membantahnya. Jadi perbedaan antara kita dengan Wahabiyah, antara kita dengan mereka yang menamakan dirinya dengan sebutan Salafi bukan hanya sekedar tahlilan gak tahlilan. Bukan hanya sekedar maulidan gak maulidan, yasinan gak yasinan, ziarah kubur atau gak ziarah kubur. Tapi lebih dari itu bahwa perbedaan antara kita dengan mereka itu adalah di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahan usulul i'tiqad, di permasalahan akidah. Kenapa mereka golongan Wahabiyah ini menghidupkan kembali akidah-akidah tasbih, akidah-akidah tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang mana kita ketahui bahwa akidah tasbih dan akidah tajsim ini adalah juga merupakan akidah orang-orang Yahudi. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa golongan Yahudi dan golongan Wahabi itu 11-12 secara keyakinan mereka sama. Secara keyakinan mereka sama. Nah itu. Jadi itu yang kenapa kita demikian sering gembor-gembor bantah Wahabi. Kenapa? Karena orang yang mengikuti mereka bisa saja keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Karena apa? Permasalahannya adalah bukan hanya dalam permasalahan furu' saja, tapi di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahan keimanan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, yang mana kita ketahui bahwa ketika keimanan seseorang tidak sah, ketika keislaman seseorang rusak dan mati dengan membawa keyakinan rusak tersebut,
apa yang terjadi? Kekal di dalam neraka. Jadi itu titik penting antara kita. Kenapa senantiasa kita angkat bantah Wahabi, bantah Wahabi? Ada sebagian orang yang belagu sok moderat di zaman sekarang ini. Udahlah, katanya nggak usah bongkar-bongkar lagi, nggak usah bantah-bantah lagi golongan Wahabi. Itu luka-luka lama, itu kenangan lama. Itu orang buta. Tahu buta? Buta Sunda. Itu orang buta, colok aja. Kalau ada orang begitu, kagak tahu apa yang dia omongin. Orang yang tidak mengerti tentang hakikat yang sebenarnya. Makanya dengan demikian nggak boleh orang meremehkan bahayanya golongan Wahabi. Nggak boleh orang meremehkan bahayanya golongan Wahabi. Ya itu. Paham? Jadi permasalahan atau perbedaan antara kita dengan mereka itu bukan hanya dalam sekedar permasalahan pura, tapi lebih dari itu mereka menyimpang keluar, berbeda antara kita dengan mereka. Jadi perbedaan itu bukan karena tahlilan gak tahlilan, tapi apa? Adalah tentang permasalahan tauhid. Adalah tentang permasalahan akidah. Ada lagi sebagian orang yang sama, sok belagu moderat. Udahlah katanya, Wahabi itu yang nggak usah dikafirkan. Katakan kepada mereka, Tuhan yang ente sembah dengan apa yang Wahabi sembah sama apa enggak? Katakan itu kepada orang yang mengatakan demikian. Gak bakal mereka mati kutu, gak bisa jawab. Paham gak itu permasalahan? Ada sebagian orang di zaman sekarang yang tidak mau mengkafirkan Wahabi. Artinya Wahabi yang meyakini akidah tasbih, yang mereka yang meyakini akidah tajsim. Katakan kepada mereka, Tuhan yang ente sembah dengan apa yang orang Wahabi sembah sama apa kagak? Kalau seandainya mereka mengatakan sama, berarti ya sama, dia juga musyabbihah dong. Sama seperti Wahabi musyabbihah. Paham enggak? Terus kalau seandainya dia mengatakan berbeda, terus antara kufur dengan iman sama bersatu apa enggak? Kan enggak. Masa kamu meyakini kamu yang beriman kemudian dia juga beriman? Kan enggak dong. Paham enggak? Ya. Masa dua-duanya iman? Kan itu. Apa itu? Itu bantah kepada mereka yang mengatakan demikian begitu. Ada itu orang-orang di zaman sekarang yang modelnya begitu banyak. Ada. Makanya moderat itu adalah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghukumi sesuatu yang kufur dengan kufur, menghukumi iman dengan iman, gak dicampur adukan antara kufur dengan keimanan. Terus mas'alatun. Nah, ini permasalahan pertama antara bahwa golongan Wahabiyah itu adalah memiliki bahaya yang begitu tidak boleh diremehkan. Yang pertama, ta'taqidul wahabiyatu annallaha jismun qa'idun 'alal 'arsy. Jadi golongan Wahabiyah itu meyakini bahwa Allah adalah berupa benda, berupa jism. Qa'idun yang duduk 'alal 'arsy, di atas 'arsy. Ungzur kitab al-Wahabiyati al-musamma Fathul Majid. Lihat, ini referensinya. Jadi kita mengatakan bahwa Wahabi mengatakan demikian, meyakini demikian, kita tidak hanya isapan jempol belaka, kita bawa referensi. Lihat kitab mereka yang dinamakan dengan Fathul Majid li Abdurrahman ibn Hasan. Ini Abdurrahman ibn Hasan ini
keturunan atau cucu atau cicit mungkin dari Muhammad bin Abdul Wahab. Sahifah salasumiyah wa sittah wa khamsin. Paham itu permasalahannya? Nah, ar-raddu bantahan kita hadza tashbihun lillahi bi khalqihi. Ini adalah tashbihun lillahi bi khalqihi. Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Li'annal julusa oleh karena duduk, wal qu'uda sama oleh karena duduk, min sifatil basyari dari sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk. Wa qad khalafu bihadzal i'tiqad qaulahu ta'ala, dan telah menyalahi dengan keyakinan ini firman Allah, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya. Kalau seandainya Allah bersifatan dengan duduk, maka akan banyak sekali keserupaan bagi Allah. Akan memiliki ukuran, bentuk, kedalaman. Yang mana kita ketahui bahwa ketersusunan ukuran itu semua adalah sifat makhluk. Allah Maha Suci dari sifat-sifat demikian. Dalilnya tadi firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Biasa Wahabi ngeyel karena memang sifat mereka begitu. Itu ada di dalam Al-Quran firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kan biasa begitu. Kita katakan Al-Quran satu ayat dengan ayat lainnya itu tidak bertentangan. Yang jadi permasalahan adalah otak ente gak sehat, akal ente gak sehat. Dijelaskan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dijelaskan bahwa dalam ayat itu disebutkan istawa. Lafadznya apa? Istawa. Lantas kenapa mereka membawa istawa tersebut kepada duduk? Kan disebutkan dalam Al-Qur'annya apa? Dalam ayatnya apa? Istawa. Kenapa mereka membawanya dengan makna jalasa atau dengan makna qa'ada yang artinya duduk? Padahal ayatnya istawa. Padahal makna istawa tidak hanya jalasa, tidak hanya qa'ada. Jadi yang gak sehat bukan ayatnya, tapi akal mereka. Jadi adapun mana yang benar tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa di situ adalah maknanya hafidho, menjaga, menundukkan arsy. Jadi arsy yang makhluk terbesar Allah jaga, Allah tundukkan. Bagaimana dengan makhluk yang lebih kecil dari itu? Terus wa qad ittafaqa as-salafus shalihu, dan telah sepakat para ulama salaf yang saleh ala anna man wasafallaha, bahwa orang yang mensifati Allah bisifatin min sifatil basyari faqad kafar, dengan satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang mensifati Allah dengan satu saja dari sifat-sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jadi itu pentingnya ngaji tauhid, pentingnya ngaji akidah, agar orang kalau ngomong ditimbang, agar kalau orang ngomong dijaga, agak asal jeplak, agak asal keluar dari mulutnya yang karepe dewe. Itu pentingnya
Gitu. Faqad kama qala al-Imamul Muhaddisu as-Salafiyyu Tahawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Salafi, ulama salaf. Beliau hidup di 300 tahun pertama Hijriyah, yang bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Fi aqidatihil masyhurah, di dalam akidahnya yang masyhur, Bismil Aqidah At-Tahawiyah, dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi nama kitabnya Aqidah Tahawiyah. Beliau di situ menjelaskan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan gamblang. Muqaddimahnya dijelaskan, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabil fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man ibn Sabit al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'ina wa man ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi li rabbil alamin. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Nah, baru situ mulai matanya annallaha wahidun. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah annallaha wahidun la syarikalah. Terus wala syai'a mislu wala syai'a yujizuhu qadimun bil ibtida'i daimun bil intihai la yafna wala yabid wala yakunu illa ma yurid. Itu pernah hafal. Sekarang juga hafal sih kalau di murojaah dikit. Ayo. Beliau menuturkan wa nas ibaratihi, apa di dalam akidah tersebut nas ibarahnya, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Orang yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifat makhluk, dari sifat-sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini kaidah umum sebenarnya. Mereka yang mengaku dirinya ahlu sunnah tapi mensifati Allah dengan sifat makhluk, ya wis, nggak ada apa namanya, nggak ada urusannya. Mau dia ngakunya siapa, intisabnya kemana, ke golongan siapa, menyerupakan Allah, mensifati Allah dengan sifat makhluk, telah keluar dari agama Islam. Paham? Wallahu a'lamu bishawab.